adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ketemu lagi di ibadah anak Awesome Kid. Awesome Kid, yes I am, yes I am. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita mau satukan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam tadi. Kami sudah bangun Tuhan dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah adik-adik, kita mau menaikkan satu pujian lagu. Kita mau berjalan bersama Yesus pada hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau menyanyikan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap
selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau satukan hati kita. Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai kami, agar kami bisa duduk dengan tenang dan mendengarkan firman-Mu dengan baik, Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar pada hari ini bisa menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita memulai ibadah kita. Nah, tema kita hari ini adalah murid-murid yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ayat bacaan kita diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 dan 27 sampai 47. Nah, adik-adik tahu nggak hari ini kita rayakan dengan hari apa? Hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus itu turun, adik-adik, untuk kita semua. Nah, adik-adik, Roh Kudus itu gunanya buat apa sih? Dan Roh Kudus itu tuh apa sih sebenarnya? Nah, sebelum itu, adik-adik, ketika Roh Kudus itu turun, adik-adik, Roh Kudus itu yang dapat membuat kita melakukan hal-hal yang luar biasa, seperti contohnya murid Yesus yang bernama Petrus. Nah, Petrus itu adik-adik adalah murid Tuhan Yesus yang sempat menyangkal Tuhan Yesus. Nah, ketika dia mendapatkan Roh Kudus, Roh Kudus itu tercurah atasnya, adik-adik, dia menjadi pribadi yang luar biasa, adik-adik, pribadi yang mau memberitakan tentang kebenaran Tuhan. Jadi banyak adik-adik yang bertobat, yang mau dibaptis, adik-adik, ketika Petrus memberitakan kabar kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik, Roh Kudus itu, Pentakosta itu kapan sih turunnya? Nah, turunnya itu ketika Yesus telah bangkit, kemudian Roh Kudus turun tercurah atas kita. Dan kita mau tahu juga Roh Kudus itu tuh apa sih? Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri atau pribadi yang luar biasa. Jadi ketika kita mau mengandalkan Roh Kudus atau pribadi Yesus itu sendiri,
Misalnya waktu kita merasa lemah, merasa takut, merasa sedih, dia adalah pribadi yang memberikan kita kekuatan. Nah, ketika kita merasa sedih, kita diberikan sukacita, dan kita mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika kita merasa lemah, kita dikuatkan. Ketika kita merasa takut, kita jadi berani adik-adik, begitu. Nah, jadi Roh Kudus itu juga mengajarkan kita berbuat baik. Misalnya nih adik-adik, kalau misalnya ada teman-teman kita yang jahat atau orang yang jahat adik-adik, kita mau memaafkan dia karena Roh Kudus itu sendiri adik-adik. Dan Roh Kudus itu juga memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan atau perintah Tuhan adik-adik. Nah, jadi bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Roh Kudus yang menyertai kita. Jadi yang tinggal dalam diri kita, dalam diri kakak, dalam diri adik-adik. Dan gimana sih cara kita mengundang Roh Kudus itu? Nah, cara kita mengundang Roh Kudus itu adalah ketika kita berdoa bersungguh-sungguh, meminta untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Misalnya hari ini, Tuhan Yesus tolong penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Terus Roh Kudus itu sendiri adik-adik memampukan kita juga untuk berbuat baik, untuk tidak melakukan dosa adik-adik. Dan Roh Kudus itu juga yang memampukan kita memberitakan kabar baik dan menjadi pelayan Tuhan atau saksi Tuhan adik-adik. Nah, seperti itu. Jadi adik-adik jangan lupa mengandalkan Roh Kudus dan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Oke adik-adik. Nah, kakak mau tutup ibadah kita. Sebelum itu kakak mau memberikan satu ayat hafalan. Jadi adik-adik jangan lupa untuk menghafalkannya ya. Ayat hafalan kita diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Yuk kita baca adik-adik. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Amin. Adik-adik, kita menutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menyertai kami Tuhan Yesus di sepanjang hari ini. Mampukan kami untuk berbuat baik, mampukan kami untuk menjadi saksi Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya juga Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk menjadi anak-anak pilihan-Mu Tuhan, yang menjadikan saksi-saksi Tuhan, yang menjadikan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan menutup ibadah kami, sertai acara maupun kegiatan kami selanjutnya. Tuhan yang beracara di dalam kehidupan kami Tuhan, kami menyerahkannya di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami mengucapkan syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik jangan lupa ya, minggu depan ada ibadah anak lagi, ada ibadah anak online maupun offline. Jadi adik-adik jangan lupa mengikutinya ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.